kok nggak nutup-nutup ya dari tadi perasaan? Ini tanahnya cuma segini doang nih. Tanah segini mah nggak bakalan cukup buat nguruk lubang ini. Bisa kurang. Udah coba uruk lagi, Bul. Uruk deh. Itu tanahnya masih banyak. Ilham, Odot, Jambul, kalian sudah tahu. Bulisnya mulai disidang di Malaysia. Ya Allah. Malaysia? Aneh, anaknya si Mardiana juga entah kelihatan sedih-sedih. Malah sibuk nanyain harta. Masa? Tak percaya tanya si Jambul, ya tah? Iya sih. Mardiana datang ke rumah cuma nanya sertifikat tanah sama duit bulisna. Pasti kalian kan yang udah ngambil surat tanah ibu saya. Ayo ngaku. Demi Allah, kita nggak ngambil apa-apa, Neng. Terus mana? Mana nggak ada satupun. Uang ibu saya mana? Mana? Ayo. Uang ibu saya mana? Sumpah Neng, kita teh berdua cuma nemuin surat yang Neng ambil. Duit tak aya, perhiasan tak aya, surat tanah juga tak aya. Sari ibu miskin. Aneh kan? Segitunya sih. Tapi kuburan ini belum bisa ditutup. Kita aja nggak tahu, Hillary. Cuman dari tadi kita coba uruk, tapi kuburan ini tidak mau menutup. Sepertinya kuburan ini menunggu pemiliknya. Asok sembarangan lu, ah. Gue di dalam. Bukan lo juga, Bul. Mardiana, Ibu, kamu tahu nggak beritanya ibu kamu besok akan disidang loh di Malaysia? Udah tahu belum? Kasian banget deh, ibu kamu kan ditanya tuh. Tapi sampai detik terakhir ibu kamu tuh bilang bahwa dia tuh bukan pembunuhnya, nangis-nangis begitu deh. Tapi hakim tetap memutuskan bahwa ibu kamu tuh pembunuh. Kamu yakin ibu kamu tuh pembunuh? Iya Bu, yakin. Emang ibu saya yang bunuh Bu. Hah? Kok baru kali ini saya lihat seorang anak wajahnya biasa-biasa saja kalau ibunya akan dihukum mati. Aneh. Udahlah, saya mau pergi dulu ya. Jangan lupa rapikan semuanya ya. Iya Bu, baik Bu. Assalamualaikum. Salam. Dia pikir saya bodoh kali ya. Sebelum saya kerja di rumah ini, saya kan udah duplikat kunci rumahnya. Dikarenakan Saudari Lisna Sumiati binti Nanang bersama barang-barang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim jaksa yang mengarah kepada pembunuhan disengaja dan kesadaran penuh, maka terdakwa dituntut hukuman mati. Tertutup mata jiwaku berselimutkan dosa. Bertahun-tahun diriku terlena akan nikmatnya dunia. Kamu mau kabur dari aku? Hah? Gak Mas, saya cuma lupa nomor handphone Mas aja. Bohong! Setelah kamu jadi istri simpanan Pak Ci kaya raya itu, kamu mau buang aku? Mau tendang aku? Atau kamu takut aku peras? Dan aku bongkar semua rahasia kamu? Mas, tolong Mas. Mas jangan bilang ke siapapun. Kalau Mas bilang, Mas juga yang bakalan kena. Karena Mas adalah penyalur TKI ilegal. Sini tas kamu. Kamu pasti dapat bagian banyak dari Pak Ci itu. Hei, ingat ya. Kamu gak bisa kabur dari aku. Kamu gak bisa lari. Aku tahu semua rahasia kamu. Kamu tega mengorbankan ibu kamu demi kelangsungan hidup kamu. Semua paspor, KTP, semua namanya itu nama ibu kamu. Dan saat diperiksa di imigrasi, kamu berdandan seperti wanita tua menyamai ibu kamu. Jadi kamu mau peras aku? Kenapa kamu baru muncul sekarang, ha? Selalu ada jalan untuk menemukan anak durhaka kayak kamu. Sini. Enggak, Mas. Sini. Enggak.
Bagianku. Aku hanya minta bagian aku. Mas! Tunggu, Mas! Ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba. Kalau memang kematian hamba ini yang terbaik, hamba ikhlas ya Allah. Ini dapat aku. Balikin, Mas. Ini balikin ke saya, Mas. Lepas! Ini, Mas. Ini, Mas. Lepas! Ini dompetnya, Mas. Berkumpullah hamba dengan suami hamba. Ampunilah hamba, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neng Mila, katanya mau nyari Ilham. Tapi Aki dibawa muter-muter begini. Ya Ki, maaf. Tadi soalnya Mila itu mau ngindarin teman Mila yang ikutin Mila terus. Tapi sekarang udah aman-aman aja kok, Ki. Kenapa tuh bukan bilang dari tadi? Jadi nggak muter-muter begini. Ki. Stop dulu. Ki, lihat deh. Itu ngapain perempuan tiduran di situ? Ya Allah, saha eta nu tiduran di rumputnya. Iya, turun yuk, Ki. Siapa tahu dia pingsan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kan Mardiana, Ki. Mardiana. Astagfirullahaladzim. Itu perhiasan Mama ngapain di situ coba? Coba deh, Ki. Cek tuh, Ki. Kenapa, Ki? Dia sudah meninggal. Oh. Tertutup mata jiwaku berselimutkan dosa. Air matanya juga keluar terus ini. Lah, warna hitam sih. Bau lagi. Tiba-tiba airnya jadi hitam ya. Nggak tahu ada apa sih dalam, kenapa? Ya Allah, nggak apa-apa. Coba duduk ke situ, Tan. Udah. Tan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa perempuan ini ya? Sampai kain kafannya aja nggak cukup. Aduh, ibu-ibu, ada yang punya persediaan kain kafan kagak? Saya ada, Bu. Saya selalu simpan satu buat persediaan kalau setiap saat saya meninggal. Kok bisa sih nyimpen-nyimpen kain kafan di rumah? Nanti yang ada rumahnya bau kematian, lagi pula nggak usah. Kasih maling ini kain kafan, biar aja nih anak durhaka. Mama, udah dong, jangan bikin Bu Sayana bingung. Yang penting sekarang itu, mayatnya itu cepat dikafankan, Ma. Masya Allah. Ternyata lubang kuburan ini yang dipesan oleh Mardiana buat dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Nisan hitamnya juga dipesan oleh almarhumah sendiri, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sulit dipercaya, tapi memang ini terjadi. Apa yang salah dengan Mardiana? Kenapa harus mengerikan seperti ini? Saya juga belum tahu. Tapi terakhir dia ketahuan mencuri perhiasannya Ibu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian.
Saya menyampaikan kabar bahwa yang membunuh majikannya Bu Lisna di Malaysia itu bukan Bu Lisna. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pembunuhnya siapa, Pak? Anaknya sendiri yang bernama Mardian. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang sangat memprihatinkan. Mardiana itu tega-teganya mempergunakan paspor, KTP, foto atas nama ibunya. Tak jadi Ibu Lisnala yang dikejar dan dimasukkan ke penjara begitu. Astagfirullahaladzim. Emang Mardiana itu menginginkan ibunya yang dipenjara dan dihukum mati agar hidupnya tenang dan bebas. Astagfirullahaladzim, gua gero tak budak teh. Jahat sekali anak itu. Tapi Bu Lisna udah bebas kan? Maaf, saya baru dapat kabar kalau Bu Lisna sudah meninggal dunia. La ilaha illallah. La ilaha. Aduh, ini berat banget. Bau saya sama sakit. Iya. Kenapa jadi berat kayak begini ya? Padahal mayatnya kan mungil. Turunin aja dulu ya. Udah, Bang, turunin aja dulu deh. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Pelan-pelan, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Berat pisan, euy. Ya udah kalau gitu gantian aja ya. Ya udah, gantian Bang, di depan, Bang. Di depan, Pak. Ibu bantu dong. Bantu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu dia, jenazah sudah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha Sini. Mari kita memakamkan jenazah ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah ini sudah disolatkan belum ya? Belum, setahu saya sih belum. Karena keburu malam. Belum disolatkan ya ibu-ibu ya. Tadi ya belum kan ya, Bu? Belum. Ustadz, dari dulu kita nggak pernah lupa untuk menyolatkan jenazah. Tapi kali ini kenapa bisa lupa? Bukan kita yang lupa, tapi sengaja kita dibikin lupa. Ya sudah, kalau begitu kembali lagi ke masjid, kita sholatkan dulu, ya. Ini sengaja Ustaz. Warga, pada kemana-mana, balik, Astagfirullahaladzim. Tak ya namanya ibadah. Laura, gimana itu? Ini saya sendiri dengan mayat. Baiklah Bapak-bapak, kalau begitu saya bantu angkat mayat ini pakai mobil, ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, dirapikan lagi. Harus segera kita sholatkan. Bantuin. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, awas kena pinggang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Ini sudah mau maghrib. Harus segera kita sholatkan dan kita kuburkan. Ayo dibantu. Ayo dibantu Pak Ustadz aja yang pegang deh. Ayo dibantu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak yang berbuat durhaka berarti dia tidak masuk surga. Dikarenakan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Abu Darda, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga anak yang durhaka, seorang peminum minuman keras, dan seseorang yang mendustakan. Nauzubillah.